Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, terkhusus sidang jemaat IKPB Bethlehem Unta-Lunta. Hari ini adalah hari Jumat, bertepatan juga dengan perayaan Jumat Agung. Oleh karena itu, pada hari raya Jumat Agung ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah, merayakan Jumat Agung, beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan pujian NKB nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3. NKB 3 ayat 1 sampai dengan 3. Terpujilah Allah. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Kita akan awali ibadah perayaan Jumat Agung ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, laut beserta dengan isinya, dan dari Dia yang senantiasa setia, memelihara kesetiaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi sidang jemaat sekalian. Amin. Nats penuntun kita di dalam memasuki ibadah Jumat Agung pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Yohanes ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Di dalam kasih-Nya Dia mengaruniakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita, agar barang siapa, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan pujian kasih Allah. Mari kita berdoa. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh merayakan hari Jumat Agung pada saat ini. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, maka kami sungguh-sungguh boleh merasakan akan pemeliharaan-Mu untuk kami. Di dalam ibadah Jumat Agung ini, kami hendak menghayati akan kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini, bagi kami yang Tuhan telah selamatkan. Kami tidak akan dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan,
selain daripada bersyukur kepadamu. Jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang memiliki kasih, selayaknya kami sebagai anak-anak-Mu juga harus hidup di dalam kasih. Kami harus menyatakan kasih kami kepada Engkau dan juga menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Tapi Tuhan, Kau tahu kasih kami acap kali kasih yang terbatas, kasih yang bersyarat. Kami hanya berlaku baik, berlaku kasih terhadap orang-orang yang mengasihi akan kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan mohon pengampunan atas dosa kami ini. Amin. Biarlah kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita pada Tuhan. Kita mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan telah berkorban buat kita di atas kayu salib. Untuk itu kita bersama menaikkan pujian Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 183 ayat 1 sampai dengan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Berita anugerah untuk kita sekalian terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Berdasarkan pengakuan dan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada sidang jemaat sekalian
bahwa pengampunan dosa telah terjadi buat kita di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sebagai orang-orang yang telah mendapatkan penebusan, pengasihan dari Tuhan yang berupa pengampunan dosa, marilah sekarang kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Karena itu marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan, biar Tuhan selalu mengajar kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Andaikan aku lakukan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita sekali lagi berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran yang Kau ajarkan kepada kami.
Dan bimbinglah kami terus agar kami senantiasa boleh hidup di jalan Tuhan. Saat kami merayakan perayaan Jumat Agung, kami akan mendasari perenungan kami dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekalian, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama sekaligus menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal 5, kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Apakah hari ini saudara ada dalam keadaan sehat? Masih cukup makan dan minum? Atau ada yang sudah kelaparan? Sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti memelihara kita. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk kita, menolong kita, memberkati kita, memelihara kita, karena kita ini adalah anak-anak dari Tuhan sendiri. Pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema renungan yang saya akan sampaikan saya beri judul, Hiduplah dalam perdamaian dengan Allah. Hiduplah dalam perdamaian dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adakah di antara kita pada saat ini hidup di dalam perseteruan? Bagaimana rasanya ketika kita berseteru seorang dengan yang lain? Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita hidup tidak saling mengasihi, ketika kita hidup saling membenci, ketika kita tidak hidup saling berdamai satu dengan yang lain, yakin dan percayalah, saat itu juga kedamaian tidak akan menempati hati saudara. Kita akan kehilangan yang namanya damai dan sejahtera itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lebih jauh lagi merenungkan akan firman Tuhan melalui tema ini, rupanya permusuhan tidak saja terjadi di antara manusia dengan manusia,
Tetapi permusuhan juga terjadi antara Allah dan manusia dengan Allah. Hal ini terjadi bukan karena Allah yang memulai perseteruan itu, tetapi hal ini terjadi oleh karena manusialah yang memulai perseteruannya dengan Allah. Sebab apa? Sebab manusia yang Tuhan ciptakan, manusia yang Tuhan kasihi, manusia yang Tuhan berkati dengan kelimpahan, dia tidak menyatakan kasihnya kepada Tuhan, melainkan dia memberontak kepada penciptanya sendiri. Itulah awal dari perseteruan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Sejak terjadinya perseteruan itu, maka kedamaian di antara manusia itu menjadi lenyap. Itulah awal daripada penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang keadaan seperti itu, lalu menjadi pertanyaan buat kita, apakah Tuhan akan terus-menerus menjadi seterunya manusia? Ternyata tidak. Ketika manusia tidak setia, Allah tetap setia. Ketika manusia tidak lagi mengasihi manusia, Allah tetap mengasihi manusia. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dalam hati Allah, kasih dalam diri Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah itu sungguh-sungguh nyata. Kasih Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan Allah juga kita lihat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia juga mewujudkan kasih-Nya kepada Allah. Dia juga mewujudkan kasih-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, tugas yang diberikan oleh Bapaknya, Dia lakukan dengan baik dan setia. Untuk sebuah perdamaian memang harus dibayar dengan mahal. Dia memberikan dirinya untuk disengsarakan, bahkan memberi dirinya untuk disiksa sampai mati di kayu salib Bukit Golgota. Inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah perdamaian. Dan inilah yang kita rayakan pada hari ini dalam perayaan Jumat Agung, untuk memperingati kasih Tuhan yang luar biasa itu, bahwa Tuhan berkenan mati untuk kita. Kematian itu ditandai, Bapak Ibu, dikisahkan dalam kitab Injil tepat jam 3, ketika Tuhan Yesus mengembuskan napasnya terakhir.
Di saat dia mengatakan sudah genap, sudah selesai, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Apa artinya ini? Terbelahnya tirai di bait Allah menjadi dua menjadi tanda bahwa persoalan, perselisihan, perseteruan dengan Allah telah dibereskan. Tidak ada lagi sekat yang memisah Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Perdamaian telah dimulai. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini boleh terjadi karena dua hal. Pertama, karena Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan umatnya. Tuhan tidak lagi mengingat akan kesalahan manusia itu. Dan yang kedua, Yesus Kristus yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dosa kita ditimpakan kepadanya. Oleh karenanya kita dibenarkan. Inilah perbuatan ajaib yang Tuhan telah buat untuk dunia ini. Untuk manusia, untuk kita. Berita pendamaian ini dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jikalau Allah sudah mengulurkan tangan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengulurkan tangan. Kita harus berjabat tangan sebagai tanda bahwa kita telah hidup di dalam perdamaian. Kita juga harus membuktikan itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ada sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yaitu pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan kata lain, Allah tidak mau menghitung-hitung apa yang Dia buat bagi kita. Karena itu respon kita dalam menjawab panggilan dan kasih Tuhan, janganlah kita lalu menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Janganlah kita merasa sudah cukup untuk melayani Tuhan hanya dengan turut beribadah. Janganlah kita merasa cukup melayani Tuhan kalau kita sudah ikut dalam persekutuan. Janganlah kita merasa cukup melayani Tuhan kalau sudah memberi persepuluhan. Jangan kita menghitung semua itu. Sebab apa yang dibuat oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menghitung. Tuhan berikan kepada kita dengan tulus dan ikhlas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Allah mau berdamai dengan manusia, sehingga manusia boleh berdamai dengan Allah, adakah kita juga mau berdamai dengan sesama kita manusia? Jika saudara dan saya rindu untuk merasakan ketentraman dalam hati, sukacita dalam hati, mari kita mulai belajar untuk hidup berdamai seorang dengan yang lain. Hal itu akan menenteramkan hati saudara. Hal itu akan menenteramkan hati kita. Pada momen
Jumat Agung ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan perdamaian itu. Kedamaian itu mulai dari diri sendiri, keluarga kita, jemaat kita, dengan masyarakat. Ingat, permusuhan mendatangkan kehancuran dan hidup dalam perdamaian mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah dan berdamai jugalah dengan sesama kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengar merenungkan akan firman Tuhan, baiklah saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib cara-Mu mengasihi kami Tuhan. Kasih yang Kau berlakukan dalam hidup kami sungguh sangat berbeda dengan cara kami mengasihi. Jikalau Engkau memakai ukuran yang sering dipakai oleh manusia untuk mengukur kehidupan dalam menerapkan kasih, maka tak seorang pun di antara kami yang layak untuk Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan untuk memikul dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam rangka perayaan Jumat Agung, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bertahan dan berharap, terkhusus dalam menghadapi penderitaan yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti merasakan bagaimana rasanya hidup menderita. Engkau pasti tahu bagaimana rasanya hidup di dalam kekurangan. Engkau pasti tahu rasanya hidup di tengah-tengah kesulitan. Karena Engkau sendiri yang mengalami di dalam hidup ini. Ketika Engkau hadir ke tengah-tengah dunia, hidup di antara kami, Engkau dapat merasakan betul penderitaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bahkan Engkau sampai meneteskan air mata karena belas kasihan. Engkau pun menangis karena mengalami siksaan. Engkau memerlukan pertolongan ketika kau harus meminum cawan pahit sebagai wujud ketaatan kepada Sang Bapa. Karena itu kami tidak malu Tuhan untuk berdoa memohon pertolongan dan kasih dari Tuhan. Tuhan, lihatlah penderitaan kami. Tuhan, berilah kami belas kasihan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya yang mencelakakan hidup kami. Berilah kami jalan keluar atas persoalan-persoalan yang ada. Sehingga melaluinya Tuhan, kami benar-benar menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Bapa di surga, kekiranya
pada bulan-bulan ini ada anak-anak Tuhan dirumahkan oleh karena tempat mereka bekerja tidak beroperasi lagi. Ini berarti mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka tidak akan dapat menghidupi dirinya sendiri. Di tengah-tengah krisis seperti ini Tuhan, beri kami hikmat, beri kami jalan keluar, agar kami tidak bergantung pada perusahaan, agar kami tidak bergantung pada orang lain. Karena pada hakikatnya Engkau memberikan talenta-talenta yang cukup kepada kami untuk dapat berusaha. Di tengah-tengah musibah corona ini, kami juga berdoa buat para pengusaha di mana kami boleh bekerja. Tolonglah mereka Tuhan. Mampukan mereka bertahan untuk menjalankan usahanya, supaya usaha-usaha ini tidak akan menjadi bangkrut. Di kemudian hari mereka boleh lagi menampung orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Kami percayakan anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki bisnis, usaha yang selama ini boleh menjadi tempat di mana kami boleh bekerja, meraih rezeki untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang berjuang untuk menemukan obat virus untuk menangkal penyebaran virus corona ini. Biarlah dengan demikian virus ini sesegera mungkin dapat teratasi. Pada akhirnya Tuhan, kami tetap memohon pemeliharaan dan kasih Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu, untuk seluruh masyarakat Pulau Bali ini, masyarakat Indonesia, bahkan di dunia ini. Tuhan, Engkau yang berkuasa, kiranya menyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami benar-benar dapat menikmati akan kasih Tuhan dan tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita bersama akan menyatakan syukur kita. Kita akan membawa persembahan syukur kita lewat persembahan yang telah kita persiapkan masing-masing. Namun dengarkanlah terlebih dahulu nats firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, tak ingin
Sama-sama kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita dan sekaligus kita mohon berkat dari Tuhan. Uang yang telah kami persembahkan kepadamu Tuhan adalah wujud syukur kami kepadamu. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan ini, kami bersyukur Tuhan masih memperkenan kami untuk mempersembahkan kepadamu. Apa yang kami dapat persembahkan, Tuhan kiranya memberkati dan ajarlah kami untuk memakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami rindu akan berkat Tuhan, senantiasa menyertai dan memberkati akan kehidupan kami. Kiranya kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, dan dalam penyertaan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah dalam rangka Hari Raya Jumat Agung. Baiklah, kita terus merenungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita, yang olehnya kita memperoleh perdamaian dengan Allah. Kiranya hal ini juga mengajar kita sekalian untuk terus menciptakan perdamaian di antara kita seorang terhadap yang lain. Biarlah melalui kedamaian itu kita boleh bersaksi bahwa sungguh kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.